Oke, WhatsApp balik lagi di channel Barap. Kita mau ngapain? Kita mau makan nanti. Makan apa? Makan nasi Padang. Jadi ini ada restoran nasi Padang sederhana, rumah makan sederhana itu dia ada sejak aku masih jadi air. Warungnya nih dia udah lama banget. Tapi kita baru tahu sekarang. Kita udah tahu lama karena dia itu rekan kita sejak lama Oh iya juga. iya I know. Oke, kali ini kita mau review makanan nasi Padang yang kali ini berbeda dengan yang lain. Nanti kita review, kalian harus tonton channel ini terus. Jangan di skip dan jangan dilewat. Oke, langsung aja kita, mana motor kita? Bawa barang-barang semua. Oke. Wow. Gimana? Prepare udah? Kita udah rapi, langsung kita cus atau ke lokasi kita. Survei langsung makanannya. That's good. Kunci motor? Ada di depan. Kita udah siap mau jalan. Itu dia. Kita mau langsung ke lokasi, kita review makanan yang enak banget, berbeda dari yang lain. Let's go. Bersama rekan tim kita, Mas Hari. Gimana perjalanannya Mas Hari? Depan kalau sudah sampai di pertigaan Palem Semi, kita langsung belok kanan ya guys. Kita langsung belok kanan nih. Pasokannya ada setelah halte bus Palem Semi. Oke, kita langsung belok ke kanan. Ini dia warung makan nasi Padang sederhana. Ini dia yang punyanya Mas Bonga. Say hey. Hey. Welcome. Yuk kita langsung masuk. Cus. Ini dia. Say hey dong Mas. Ini dia warung nasi Padang. Ini, oke. Kayaknya nyanyi. Kalau ininya semua sama. Kita udah nyampe. Bisa ya? Ada dua. Menurut Bapak? Enggak nih, ngomong-ngomong saya bingung. Saya baru kemarin ketemu sama dia punya rambut, tapi kenapa sekarang jadi piccolo ya? Kamu kenapa jadi piccolo kamu? Krilin. Ini kopi Solo ya. Kopi Solo dari rumah. Kita cobain. Kita bikin vlog terus nanti gua tonton. Oke. Wow. Oke, ini dia yang kita bilang makanan nasi Padang yang beda banget dari yang lain. Kali ini kita bakalan review semua menu-menu yang ada di sini. Dan kalian harus mampir ke sini. Kalian jangan pernah lewatin nasi Padang di sini. Kita harus cobain semuanya. Menu di sini tuh rekomen banget. Lu udah? Hah? Enggak, udah lu ngomong dulu kan. Enggak, gua santai di sini. Oh ya udah, Vlog gua mau gua. bikin video selesai. Emang. Bikin dulu nasi Anda. Diusir guys, kameramen gue pusing kalau ngajak dia. Dia suka ngilmu soalnya. Kalian harus banget cobain nasi Padang ini karena ini rekomen banget buat kalian yang pengen makan malam. Kalian bisa langsung mampir di sini karena lokasinya strategis banget buat kalian yang mau jalan ke arah tol Karawaci atau Jakarta. Di sekitar Karawaci kalian bisa langsung mampir belok kanan. Setelah halte Palem kalian bakal nemuin rumah makan nasi Padang mini ini. Ini rekomen banget, kalian harus coba guys.
Kita mau makan dari tadi nggak jadi-jadi, gimana nih? Oh, Ini semua ini makanan yang recommended banget buat kalian yang mau makan malam. Kalian misalkan memang mau berjalan atau menuju Jakarta, arah ke tol Jakarta atau mau ke arah Lipo Karawaci, kalian bisa banget langsung mampir ke sini. Lokasinya ada di sebelum halte Palem Semi. Oke? Namanya apa tuh Kak? Ini rumah makan masakan mau makan Padang, namanya mau makan sederhana. rumah makan sederhana. Sekarang kita cobain Pertama, ini aku nih mau review tentang nih. Ini biasanya, ya. ini gua ambil nggak apa-apa ya. Nah, ini tuh ayam bule. Ayam bule tuh yang dimana nih anak muda. Biasanya pesennya ini. Bang pesen nasi padang pakai ayam bule. Nah ini nih. Biasanya kan kalau ayam bule di rumah padang lain rasanya gitu sih. Kuang dong kuangnya tuh. Ini ngomong makanan favorit dia. Ayam rendang, favorit semua orang juga. Jadi kalau misalkan memang sering pesan di warung masakan Padang itu, kalian pasti disediain yang namanya ayam rendang, ayam gulai, ayam berbagai macam ayam. Tadi aku belum ngerasain ini. Ya, Ngerasain sekarang punya kamu. Rasanya gimana? Ini daging rendang, ayam rendang. ini bener-bener beda loh. Biasanya rasanya yang lain tuh cuma enak, tenang, terus rendang gitu, gulai. Ini dia di mulut meledak-ledak. Ini ayam apa petasan? Hah? Pokoknya ini udah paling lezat banget, bumbunya berasa banget. Nasi Padang itu biasanya ciri khasnya dengan bumbunya. Bumbunya yang berasa banget. Gue pernah makan di rumah makan nasi Padang yang makanannya itu dia berwarna bumbu gitu. Cuman pas dimakan gak ada rasanya, just hambar. Tapi ini beneran sumpah bumbunya itu berasa banget, rempah-rempahnya itu berasa banget. Kayak yang gue makan ini, daging cincang ini, gue udah gak bisa ngomong. Sumpah parah enak. Oke, kali ini gue sudah sama yang punya rumah Padang mini. Rumah Padang mini ya? Siapa namanya? Boma, nama gue Boma. Selamat datang di rumah makan Padang Mini. Boma ini udah, jadi dulu nih gue punya kedai kopi. Nah, Boma ini langganan di kedai kopi gue, dan dia tuh pecinta kopi gue. Kopi kecut, Kopi kecil. Pesanan lu selalu apa? espresso. Espresso tuh yang ya gelas kecil gitu. Ya, dia suka banget yang pahit. Yang bikinin kopi espresso nih Amar, baristanya. Sebelumnya kan abang gua ya. Ya sebelumnya benar. Sebelumnya abangnya Amar yang doktrin espresso. Sebelumnya lu nggak tahu apa emang nggak suka? Nggak suka kopi sebelumnya, awalnya tuh nggak suka kopi. Sebelumnya lu sama sekali nggak suka Nggak kopi? suka kopi. Awal-awal tuh cuma minum moka doang, nggak suka kopi. Tawarin sama abangnya Amar, espresso campur SKM, susu kental manis. Tapi terima kasih untuk Amar udah datang ke rumah makan Padang Mini. Wah itu Kita udah lama banget udah lama banget. ngobrol berdua. Biasanya kita setiap Benar. malam. Biasanya setiap malam itu end of the day-nya di kopi kecut selalu minum espresso selalu pasti. Sama menu-menu baru yang keluar. Sama mudah-mudahan yang baru keluar tuh kayak coksoy. Macam-macam kayak coksoy, aneh-aneh semuanya ada di kopi kecut.
depannya nggak begitu selalu berjaya. Oke. Ini gue punya banyak pertanyaan tentang rumah makan lu. Ya, Yang pertama gue pengen nanya, kenapa namanya rumah makan mini ya? ya rumah makan Padang Mini. Rumah makan Padang Mini. Ya benar. Sedangkan pas gue lihat nggak mini banget, banyak yang lebih mini dari ini Iya, gitu. benar. Rumah makan yang lebih mini dari ini ada, tapi namanya bukan mini dia. Benar, Rumah Padang sederhana, mewah, keren. benar. Kenapa namanya Rumah Padang Mini? Tapi sebelumnya bagaimana kalau di break dulu? Gua ada customer nanti Oh, gua siap. break. Tadi pertanyaan gue, kenapa namanya Rumah Padang Mini, Ya, sedangkan nggak mini gitu. Ya sederhana lah gitu. Banyak yang lebih mini dari ini. ya. Jadi rumah makan Padang Mini itu kan gua kan generasi kedua ya. Sebelumnya tuh rumah makan Padang Mini itu ada di Blok M, Mestik, Kebayoran waktu di daerah Jakarta waktu gua masih kecil-kecil tuh. Jadi rumah makan Padang Mini itu sebenarnya tercetus dari bokap sama kakek gua. Tercetus begitu aja rumah makan Padang mini gitu. Ada tuh nggak mini, ya tercetus gitu aja sih mini. Secara spontan aja sih sebenarnya konsepnya. Terus juga ada logonya. Kalau logo rumah makan Padang Mini itu kayak ada logo kembang apa bunga api Iya, itu bunga api. mencerminkan bahwa semangatnya itu nggak putus, itu tekad api. Kayak Uzumaki Naruto jadi Hokage. dia udah almarhum Naruto. Lo tahu kan almarhum dia? Iya, sekarang diganti sama Boruto. Iya. Kurang ajar itu. Siapa yang Ada lagi adenya Boruto. adanya siapa namanya sih? Sini, Boneto. Susu. Nah, itu dia Oke, jadi namanya tuh rumah makan Padang Mini. ya begitu aja lah, nggak ada arti tertentu gitu. Ya nggak ada arti itu secara spontan aja. Cara spontan. Emang sekarang adalah tugasnya adalah untuk lebih mengembangkan usaha ini secara bagus, secara Sorry, TV-nya bisa dikecilin nggak? bisa. Gus, kalau kecilin TV Gus. Tugasnya sekarang adalah visi misi besarnya adalah yang mengembangkan usaha ini Iya. bercabang lagi, nggak perlu gede, penting bisa buka satu lagi. Karena rumah makan Padang Mini itu adalah asetnya kota Tangerang sih. Oh, Jadi buat lu semua pengen makan, aduh gue lapar nih pengen makan nasi Padang. benar. Lu nggak usah mikir kayak yang lain-lain, langsung yang di pikiran lu Rumah Padang Mini. Iya rumah makan Padang Mini karena rumah makan Padang Mini itu asetnya kota Tangerang. Aset, lu tau aset Aset. nggak? Aset tuh yang dimana ini nggak boleh hilang, Iya benar. nggak itu boleh aset. diapa-apain, nggak boleh diganggu, Benar. dan udah pasti lu harus kesini. Benar itu asetnya kota Tangerang. Karena itu aset kota Berarti Tangerang. target lu mau buka cabang lagi ya? Ya insya Allah doain ya, apa namanya Di tahun ini atau? ya di tahun ini kalau nggak di tahun depan ya seenggaknya bisa buka lagi satu lagi. Di mana? Kemungkinan di daerah sekarang udah lagi dekat nyari tempat sih dekat Binong di Oh, masih Binong. Masih aspirasi ini insya Allah lah. Bino oke sih. Insya Allah ya semoga bisa kedepannya sih. Memang visi misinya mau franchise, tapi kan kalau kita mau franchise itu mesti ada beberapa cabang dulu. Jadi buka dulu 3 dulu lah seenggaknya. Iya. Insya Allah. Pokoknya ya rumah makan Padang Mini itu asetnya kota Tangerang. Itu tagline lu ya? Iya, apa benar. slogan lu ya? Rumah Benar. makan Padang Mini, aset Kota Tangerang. Karena yang bertanggung jawab rumah makan Padang Mini itu bukannya siapa-siapa semuanya, karena ada stakeholder dan shareholder kayak gitu tuh. Udah itu udah pasti. Bener-bener. Kopi dulu. Kopi dulu. Terus gue mau nanya lagi, keunggulannya yang lu pede banget nih rumah makan Padang Mini lu ini bisa dicintain sama masyarakat gitu, karena apanya sih? Keunggulannya dari menu kita buatnya bumbunya itu bagus, bumbunya kualitas premium, Nggak ini ya, nggak ada yang kualitas nomor 2, bumbunya bagus. Terus kita juga semua bahan-bahannya juga selalu fresh, selalu segar.
contoh kayak ikan kakap, kayak ikan jambal. Keunggulannya di sini kalau ikan mungkin di rumah makan Padang lain jarang ada namanya pakai ikan jambal. Di kita pakai ikan jambal. Jadi di sini ada menu yang namanya ikan jambal. Ikan jambal Ikan jambal itu selalu ada nih ya. selalu ada. Ikan jambal itu juga keunggulannya juga kalau secara tekstur dagingnya juga lebih enak gitu dibanding tongkol, dibanding apa itu memang jambal. Tapi di rumah makan Padang jarang ada yang pakai jambal. Tapi Oh, di rumah kita makan Padang yang lain jarang ikan jarang jambal. jarang ada pakai Dia jambal. jarang karena apa biasanya? Karena satu biaya ikan jambal itu biayanya lumayan Harganya tinggi. lumayan lah ya. Harganya lumayan, jadi kalau dijual tergantung pasarnya juga, pasarnya bisa bijang atau enggak. Tapi di kita punya ikan jambal. Tapi kita selalu, jadi gini, di si ikan jambal ini harganya lumayan. Dan di tempat lain jarang ada karena bisa dibilang takut nggak kejual, takut daya nggak belinya. kejual, jadi modalnya lumayan gitu. Lumayan. Tapi kalau di sini selalu ada. Selalu ada ikan jambal karena secara tekstur ikan jambal itu bagus banget sih. Dan dia biasanya memang ada di tempat nasi Padang ya. Ya, tapi jarang-jarang ada di sini. Cuma di sini mungkin kalau di sekitaran Karawaci ini mungkin ya ini satu-satunya yang pakai jambal. Karena dia aset. Karena Mini itu asetnya Kota Tangerang. Asetnya Kota Tangerang, Mini itu asetnya Kota Tangerang. nggak mungkin nggak ada ya. Kalau nggak ada bukan aset. Bukan aset. Tidak dipercaya, tidak diakui kalau dia nggak ada karena Benar, karena jadi keunggulannya yang pertama nih bumbunya dia nggak main-main. Banyak bumbunya. tempat Padang yang lain nih kita makan nih bumbunya biasa. Iya, Nah biasanya gue suka makan ayam. Tempat makan gitu Padang yang menurut gue bumbunya biasa aja itu. Ketika gue makan itu rasanya asin doang. Asin doang ya. Memang ada rasanya gitu, bukan berarti nggak ada rasanya banget, ada, cuman asin doang. Ya. Tapi kalau di sini nih rasa semuanya ada, nggak cuman asin gitu. Iya. Karena gue nggak bisa ngomong detail suaranya kayak selebgram yang lain. Jalan satu-satunya lu memang harus kesini mereka ya. Iya benar. Harus cobain. Harus cobain di rumah makan Padang Mini. Benar. Karena di rumah makan Padang Mini itu mempunyai moral mental disco. Moral mental disco. Moral mental disco. Maksudnya gimana tuh? Jadi moral mental disco itu rumah makan Padang Mini itu asik gitu. Maksudnya asik. Pokoknya asik dalam arti dia melayaninya secara bersungguh-sungguh. Bener-bener bersungguh-sungguh. Oke, jadi gini poinnya. Kebanyakan kan tempat yang lain tuh ada karyawannya yang dimana karyawannya tuh entah baru, entah dia nggak deket sama pemiliknya, jadi kadang suka seenaknya atau bodo amat. Ya. Tapi kalau di rumah makan aset Tangerang, Asetnya Kota Tangerang. asetnya Kota Tangerang ini dari yang punya sama karyawannya itu udah sama gitu. Sama. Cintanya mereka ada ya. Cintanya ada. Jadi tuh kadang tuh jualan makanan itu oke, kita bikin makanan bagus, tapi kalau di makanan itu nggak ada nyawanya juga nggak bisa juga sih. Jadi nggak ada nyawanya. ketika makanannya sebagus apapun, seenak apapun, tapi yang nyediain gitu nggak males atau nggak berenergi gitu. Ya, itu jadinya kayak itu jadi juga nggak ada nyawanya. Nggak ada jadi, poinnya ya. Nggak ada poinnya. Boleh mau pakai, ya boleh sih kita bikin taktik apapun, kita bikin apapun, tapi kalau yang apa yang kita jual itu nggak ada nyawanya, kita nggak bersungguh-sungguh bikinnya, itu juga nggak ada, susah juga sih. Karena tuh semuanya itu juga ada faktor OG menurut gue. OG itu ada sense of God. Apa tuh? Sense of God. Sense of God. Sense of God. Jadi di sini benar-benar lu tuh dilayani dengan penuh hati, sayang gitu dari yang punya sama karyawannya. Benar. Nggak yang datang, Mas saya pesen 10.000, terus si karyawannya bingung, males gitu, apa ya. Tapi kalau di sini benar-benar kayak langsung dikasih yang iya benar, langsung. ini langsung. Ini gitu. Karena di Mini itu mengandalkan kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, keulatan. Gila, ini udah kayak call center karyawannya. Cepat, tepat, disiplin. Ya. Iya. Rajin mengaji juga. Iya benar. Karena tuh butuh
karena juga apa namanya kalau di usaha makanan itu apa namanya selain kita harus cepat, itu kita harus peka juga. Harus peka. Nah, kita harus mengerti karakter pelanggan juga. Oh, pelanggan ini maunya. Kalau itu dari faktor penunjang dari makanan ya, pasti ada faktor itunya sih yang bikin. Tapi karyawan lu nih, kan di tempat lu nih ada cepat, disiplin, peka, terus pelayanan yang sangat bagus. Ya. Itu dia ada pelatihan khusus nggak sih karyawannya? Nah. Atau memang lu cari orang yang langsung ada itunya? Gini, kalau menurut gua itu seperti kayak filosofi militer sih. Filosofi militer dipakai di rumah makan ini Aset Tangerang. Ayo terus. Filosofi militer. Jadi gini, seseorang yang baru kerja itu masuknya tuh ibaratnya dia kayak calon prajurit. Calon prajurit itu kayak gini. Misalnya tuh dia begitu melayani, begitu apa tuh nggak peka, terus tuh agak sedikit cemberut. Nah itu calon prajurit. Udah jadi prajurit, nah itu tuh agak sedikit peka, improve-nya ada. Habis itu masuk dia ke kostrat. Nah, masuk ke kostrat itu tuh lebih tangguh, tapi masih ada sedikit mudi. Masih ada mudinya. Nah kalau dia masuk level komando, nah itu baru nggak ada mudian. Kalau udah masuk level komando. Nah itu, filosofi militer sih. Tapi nih karyawan lu semua udah di level komando semua ya? Nyaris komando dari kostrat masuk ke komando tengah-tengah. Oh masih Betty. Ibaratnya kayak 80% atau 90% buat komando? udah nyaris 75% lah, 75-80 lah. Nah, lu nih cara menyikapi karyawan lu tuh gimana? Supaya dia jadi sampai ke sini gitu. Ya. Sampai pelayanan mereka tuh bagus banget. Ya kita pada saat kita di lapangan, di lantai disco kita Di lantai disco. jadi kita bareng gitu. Jadi Oh kita sama bareng, semua yang nggak membeda-bedakan gitu ya? Ya nggak beda-bedakan, tapi tetap juga ada pengatur serangannya juga ada, tapi tetap sama pada saat di lapangan kita sama. Plus kita juga apa namanya selain mengerti karakter pelanggan, maunya pelanggan juga. Sekarang juga ada online, melayani online juga ada seninya juga tuh. Seninya gimana tuh kalau ngelayanin online? Seninya apa namanya? Contohnya kayak ada requestnya selama masih di dalam SOP ya kita masukin. Tapi kalau requestnya selama di luar SOP ya itu tentu nggak bisa. Tapi kalau sama ada SOP itu bisa. Online itu sekarang itu menunjang banget, nyaris bahkan bisa 50% menunjang buat penjualan. Jadi kalau di online itu melayaninya nggak boleh setengah-setengah, harus benar-benar gitu. Begitu dapat Mau offline dan online tetap kita harus full ya. full, nggak boleh setengah-setengah. Begitu ada online datang langsung kerjakan secara baik. Jadi asetnya Kota Tangerang. Lebih Pak Arif ya Pak makan di sini, Pak Arif makan ke rumah makan Padang ini, karena rumah makan Padang ini asetnya Kota Tangerang. Pak Arif duduk di mana dia waktu itu? Pak Arif duduk di mana ya? Om Rano juga pernah makan di sini dulu di pojok. Pak Arif ini apa about Tangerang juga nih dia. Tolong rumah makan Padang ini di follow up karena asetnya Kota Tangerang. Iya karena kalau dia belum nge-follow up si rumah Padang Mini ini udah percuma, namanya buat Tangerang percuma. Benar, ya? percuma. Kenapa? Buat Tangerang karena rumah makan Padang ini itu bagus karena kita di sini berjiwa dinamis, lentur, tipis Dan lantai disco apa? dan berjiwa disco. Jiwa disco. Berjiwa. Oke. Pengertian jiwa disco itu adalah selalu bersenang-senang dalam kesehariannya sih. Selalu bersenang-senang dalam keseharian, maupun lu lagi di rumah Padang Mini lagi makan, lu tetap harus senang ya. Harus senang. Biasanya nih ya, anak-anak milenial nih, anak-anak muda gitu yang lapar tapi dia cuma punya duit sedikit gitu. Nah, di sini tuh rumah Padang Mini harga paling rendah gitu. Harga paling minimnya itu Nah, berapa? Menunya apa dia? harga paling rendah di sini harga 13.000. 13.000 itu udah 13.000 itu pakai nasi perkedel. Keunggulannya di sini sekalipun 13.000 tapi bisa nasi tambah. Nasi tambah satu itu di rumah makan Padang ini nggak dihitung.
gitu. Nasi tambah satu makan, nasi tambah satu tuh nggak dihitung, tapi tambah satu lagi baru dihitung. Nah keunggulan sih itu. Biasanya kan kalau di rumah makan Padangnya tambah satu dihitung kan. Tambah kalau di Padang Mini itu tambah satu nggak dihitung. Nah gitu. Jadi di rumah makan Padang ini paket murah 13.000 itu paket perkedel. Jadi lu kalau bingung punya duit 15.000, lu lapar mau makan sini, lu bisa bawa duit 15.000. Terus lu makan nih satu, habis masih lapar dikasih satu lagi. Dan itu gratis. Beda sama yang lain, kalau yang lain dihitung. Jadi lu kalau di sini dikasih nasi satu, lu nggak usah stres, bingung, kesel gitu, atau takut, wah anjing gua ditambahin nasi satu nih, duit gua cuma 15.000, takut. Iya 13.000 bisa pakai nasi perkedel itu juga ditambah. Nah, mau tambah teh tawar anget juga, mau sedandang mau nambah juga bebas, nggak dihitung teh tawar anget mah. Kalau teh tawar anget mah nggak dihitung. Karena yang tadi di sini tuh jiwa pelayanannya nomor satu. Iya. Nggak bisa diragukan lagi lu. Mau restoran lu setinggi apapun, kalau pelayanannya males, mukanya kayak muka ngeselin gitu, karyawannya muka. Pas lagi ngelayanin masih ada. Wah itu salah satu hal nggak boleh di rumah makan Itu Padang. pelanggaran banget ya. Pelanggaran. Tapi di sini nggak ada ya yang Nggak ada. bikin. Nggak ada pada saat melayani customer nggak ada. Ntar dulu lagi war. Ntar dulu lagi war, lagi maba. Wah nggak ada. Di rumah makan Padang nggak boleh. Tapi gue pengen nanya nih, banyak orang usaha nih. Ada pakai something lah. Dan banyaknya yang gue dengar. Dia usaha supaya laku tuh pakai monyet. Itu gimana sih maksudnya? Pakai monyet dua, itu monyet dua dilelepin di tongnya gitu, di tong masaknya dilelepin monyet gitu. Terus, iya sih. atau gimana, gue nggak ngerti nih. Iya banyak, ada sih yang kayak gitu. Tapi gue balik lagi kepada pilihannya masing-masing. Tapi gue juga nggak mau menjudge. Tapi ada yang kayak begitu. Ada ya. Ada. Tapi kalau buat gue pribadi, gue cukup ayat kursi, Kulhu, Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah, Kayak doa-doa yang biasa aja gitu, maksudnya yang bener-bener udah nggak ada ke yang lain gitu. yang nggak ada yang lain. Udah kalau ini udah sama Allah aja urusannya, udahlah. Nggak usah ngadi-ngadi ke tempat yang lain gitu. Tapi sebenarnya yang monyet itu lu pernah denger nggak sih? Pernah tahu nggak sih? Ada yang pakai kayak begitu, ada. Kenapa harus monyet gitu maksud gue? Ada yang pakai monyet, ada. Tahu nggak sih lu kenapa harus monyet gitu? Ada monyetnya lah di mana? Nggak, maksud gue kenapa harus monyet gitu? Karena tempat usaha tuh, misalkan tempat usaha di A, B, C, dia pakai dan itu monyet. Nggak yang lain gitu, kayak cuman ya pakai, cuman biasa gitu barang kayak apa kayak keris gitu biasanya kan. Ini selalu identik dengan monyet. Ada apa nih dengan si monyet? Lu tahu nggak apa monyet? Kenapa tuh? Tahu itu gue berhati-hati banget yang gue jawab ini sebenarnya deh. Berhati-hati banget. Lu jangan sebutin orangnya, lu sebutin aja ada ini. Kenapa? Tapi ada sih tempat usaha yang pakai apa istilahnya penglaris atau apa ya, tapi itu balik lagi kepada pilihannya masing-masing sih. Jadi gue juga nggak mau menjudge, gue juga nggak mau menjudge, tapi balik lagi ke masing-masing. Nggak usah ke monyet ya. Nggak usah ke monyet ya. Itu gue ada. Terus gue mau nanya lagi nih. Rumah Padang Mini ini udah berapa lama berdiri ya? Nah, iya, kalau rumah makan Padang Mini khususnya di Tangerang itu dari tahun 96. 96? Tapi kalau di Jakarta dari tahun 80. Nah, rumah makan Padang Mini tadinya di Jakarta cuma ada satu-satunya sekarang di sini. Tadinya di Jakarta ada dari tahun 80. Dari tahun 80 itu cabangnya ada di Mestik. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2005 masih ada. 2005 di masih Mestik. ada. Nah, tapi sekarang adanya cuma di sini. Cuma di Tangerang satu-satunya rumah makan Padang Mini. Makanya terkadang di pelanggan-pelanggan dari Jakarta kalau dari sekitaran Tangerang pasti nyari ke sini pagi ya. Saking lamanya nih berdiri dari gua itu gua masih jadi air itu. Iya benar. 96 80 gua masih jadi air gua. Lu udah ada di sini. Udah ada. Sampai ada orang yang meninggal. Iya ada.
orang pernah makan sini sampai dia meninggal gitu. Iya, Ini masih ada. buka gitu. Masih buka, ada. alhamdulillah Dan ada. keluarganya datang sini makan cerita sambil nangis. Iya, iya. Nostalgia dia Nostalgia. kenangan dia pas di sini. Ada. Keren banget. Ada. Bisa. Penutup yang pertama gue pengen poin kalau di sini ini penting nih, ini nggak ada monyet di sini. Di sini nggak ada monyet, jadi pure bener-bener dagang niat bismillah jalan, nggak dagang niat bismillah terus wah nggak ada monyet nih. Gua Harus ke ini nih buat minta monyet. gua sebenarnya gua ampun dulu. Gua nggak ikut campur. Dia nih. Oke, segitu aja mungkin vlog gua sama Boma. Jadi buat kalian yang pengen datang ke sini silakan. Ini ada Instagramnya juga gua kasih nanti. Oke, segitu aja Boma. Thank you udah Thank you. ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Sampai ketemu di vlog Terima gua kasih selanjutnya. ya, Oma. Oke. Lo ada kata-kata Kak? Pokoknya like, subscribe, komen untuk vlognya Amar karena vlognya sangat edukasi sekali. Siap.